Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di pertemuan kali ini Bu Nurul akan menjelaskan tentang katabolisme, yaitu kita masuk ke respirasi anaerob dan juga nanti kita akan bahas katabolisme protein dan juga lemak. Oke, sebelum masuk ke materi silakan dibaca lagi tentang kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajarannya. Respirasi anaerob atau yang biasa disebut juga dengan fermentasi. Nah, ini adalah reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tapi tanpa menggunakan oksigen. Nah, hasil akhirnya kalau kemarin yang aerob itu menghasilkan 36 ATP atau 38 ATP. Nah, di sini di respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 molekul ATP atau energi sebesar 21 kilokalori. Nah, ini terjadinya pada yang pertama yaitu pada jaringan yang kekurangan oksigen, kemudian pada sel ragi atau khamir dan bakteri anaerob. Oke, yang pertama kita bahas dulu untuk fermentasi alkohol. Nah, jadi ini contohnya ini pada saat pembuatan tape. Tahu kan tape? Iya. Jadi dia menggunakan sel ragi atau khamir yaitu Saccharomyces. Masih ingat dong pelajaran kelas 10-nya? Nah, di sini untuk fermentasi alkohol, jadi pertama ada glukosa yang nantinya akan diubah menjadi 2 asam pirufat. Ingat kan di glikolisis apa yang dihasilkan? 2 ATP dan kemudian menghasilkan 2 NADH. Nah, kemudian dari 2 asam pirufat dia tidak diubah menjadi 2 asetil koenzim A ya, tetapi diubah menjadi asetildehid. Kenapa? Karena di sini terjadi dekarboksilasi, yang mana dia akan melepas karbon dioksida. Nah, di sini dibantu oleh enzim pirufat dehidrogenase. Nah, kemudian dari 2 asetildehid diubah menjadi 2 etanol. Nah, di sini mengalami yang namanya reduksi, ya. Kemudian etanol itu sama dengan alkohol ya. Nah, reduksinya di sini 2 NADH yang dihasilkan di glikolisis nantinya akan digunakan untuk mengubah 2 asetildehid tadi berubah menjadi 2 etanol gitu. Jadi NADH-nya habis. Makanya di fermentasi alkohol dihasilkan 2 ATP dan juga menghasilkan 2 CO2 gitu ya. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya yang kedua di sini ada fermentasi asam laktat. Nah, untuk fermentasi asam laktat sendiri ini biasanya dilakukan oleh mikroorganisme, misalnya ada bakteri. Nah, contohnya ada Lactobacillus bulgaricus gitu. Nah, di sini untuk fermentasi asam laktat ada glukosa yang nantinya akan diubah menjadi 2 asam pirufat. Jadi sama ya, ada 2 ATP dan juga 2 NADH yang dihasilkan. Kemudian dari 2 asam pirufat nantinya akan diubah menjadi 2 asam laktat. Nah, di sini dibantu oleh enzim yang namanya enzim laktat dehidrogenase. Jadi hasil akhir dari fermentasi asam laktat ini adalah 2 ATP kemudian 2 asam laktat gitu ya. Untuk pengubahannya tadi dari 2 asam pirufat menjadi 2 asam laktat, di sini juga digunakan 2 NADH dari reaksi atasnya, di reaksi glukosa tadi, glikolisis tadi. Sampai di sini bisa difahami untuk materi fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Baik, dilanjut selanjutnya kita akan bahas tentang katabolisme lemak dan protein. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasannya selain karbohidrat ada juga lemak dan protein yang bisa dijadikan sebagai sumber energi. Pertama kita bahas dulu katabolisme lemak. Lemak juga merupakan sumber energi tadi yang Ibu bilang. Kemudian di sini lemak dapat dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Gitu. Asam lemak nantinya akan diubah menjadi asetil koenzim A karena di sini ada peristiwa yang namanya beta oksidasi yang mana nanti terjadi pemotongan 2 unit karbon secara berurut-urut gitu ya. Nah, kemudian gliserol, untuk gliserol nantinya akan diubah menjadi 3 PGAL, gliserol 3 fosfogliserat. Gliserol masuknya ke jalur gliserat, kemudian nanti masuk ke jalur glikolisis ya, baru diubah menjadi asetil koenzim A, baru masuk ke jalur siklus Krebs gitu dalam proses pengubahan energinya.
Nah, lanjut ke katabolisme protein. Nah, di sini protein dapat dioksidasi sama bisa membentuk energi. Protein ini kan merupakan polimer. Nantinya dia akan dipecah menjadi monomer, yaitu menjadi asam amino. Di sini asam amino mengalami deaminasi atau pemutusan gugus amino. Nah, jadi dalam sel hati, gugus asam amino yang tadi mengalami deaminasi nantinya akan diubah menjadi amonia, kemudian diekskresikan dalam bentuk urea. Nah, untuk asam amino lainnya, nah ini asam amino itu jadi banyak jenisnya. Nanti ketika kita bahas materi sintesis protein, akan Ibu beri tabel jenis-jenis asam amino. Di sini sebagai contoh ada jenis asam amino glisin, kemudian ada serin, alanin, sistein, dan teroin nantinya akan masuknya melalui jalur asam pirufat gitu ya. Sedangkan untuk asam amino tirosin, fenilalanin, lisin, dan triptofan nantinya akan masuk melalui jalur asetil koenzim A gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini ada asam amino glutamin, glutamat, prolin, arginin, dan histidin. Nantinya dia akan masuk melalui jalur siklus Krebs melalui asam alfa ketoglutarat. Nah, begitulah tadi gambaran gimana si lemak dan juga protein bisa masuk ke jalur respirasi aerob gitu ya, yang mana nantinya keduanya juga bisa diubah dalam bentuk energi. Tadi Ibu ulang, kalau lemak itu nanti akan dihidrolisis membentuk gliserol dan juga asam lemak. Gliserolnya diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau 3 pegal tadi. Nah, ini kan masuknya ke jalur glikolisis ya gitu. Nah, kemudian untuk asam lemak, nah nanti dia masuknya ke jalur asetil koenzim A, yang tadi ada peristiwa beta oksidasi, pengurangan 2 karbon secara berurutan. Jadi asam lemak akan berubah menjadi asetil koenzim A, nanti barulah masuk ke siklus Krebs gitu. Begitupun untuk yang protein diubah dulu menjadi asam amino, kemudian ada deaminasi yang mana tadi dia akan diubah menjadi urea dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Kemudian ada 3 bagian ya, dikelompokkan menjadi 3. Jadi jenis asam aminonya dikelompokkan menjadi 3. Ada yang bisa masuk dalam siklus asam pirufat, kemudian bisa masuk ke asetil koenzim A, dan yang terakhir langsung masuk ke siklus Krebs yaitu di alfa ketoglutarat begitu. Sebagai bentuk presensi hari ini, jadi silahkan diisi bagan yang kosong. Nah, untuk absen 1 sampai 20 yaitu bagan yang 1 dan 2. Kemudian untuk nomor absen 21 sampai terakhir bagan 4 dan 5. Oke, baik, mungkin itu saja materi yang bisa Bu Nurul sampaikan. Semoga dapat dipahami. Minggu depan kita akan belajar tentang anabolisme. Jangan lupa dipelajari materinya.